Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati kepala sekolah, satu sobat, para dewan guru, serta yang dihormati hadirin yang berbahagia, yang kemudian biasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan mari kita bersama-sama untuk mengajarkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian salam juga dan tentunya kita sama-sama untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan senantiasa kita melaksanakan ajaran beliau sehingga kelak jauh di kiamat nanti kita akan mendapatkan semangat dari amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang hormati, adapun pendidikan di sini selaku pengantar acara kita pada pagi hari ini. Adapun yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah, presiden satu Sufan yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Tarmidi. Kemudian pada selanjutnya penyampaian dalam penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Harlina SPD MPD. Kemudian yang terakhir nanti penutup. Nanti kita sama-sama untuk menutup acara ini. Bapak Ibu yang kehormati, langsung saja kita ke acara pertama pembukaan. Mari kita sama-sama untuk acara ini membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah presiden satu Sufan kepada Bapak Tarmidi, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang guru yang saya hormati, makalah ataupun yang akan menyampaikan materi yang saya hormati, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini mengikuti penerapan sosialisasi penerapan positif budaya positif di sekolah. Semoga apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat bagi kita dan akan diterapkan di sekolah ini. Selanjutnya selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta pengikutnya sampai menyatu hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Herlina ini nanti dari MPD, yaitu penerapan budaya positif di sekolah ini, kemudian sosialisasi masalah kurikulum merdeka di sekolah kita ini, semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi guru dan nantinya akan diterapkan di sekolah kita ini. Jadi Ibu Rina sebagai guru penggerak memang harus untuk menggerakkan guru-guru di sekolah ini. Jadi apapun ilmu yang didapat, semoga nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira itu saja sambutan singkat dari saya. Kalaupun misalnya kurang pas, karena lalamu ini, jadi saya mohon maaf. Mungkin nanti pas waktu acaranya
Yang kedua ada kepala sekolah 4. Nanti apa yang disampaikan sesuai. Jadi saya kira itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Anak Gede selaku kepala sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan sekaligus paparan mengenai sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang langsung disampaikan oleh Ibu Aminah SPD MPD selaku calon guru penggerak musik Banyuasin. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah atau yang mewakili yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di siang hari ini kita semua masih bisa berkumpul di sini, masih diberi Allah nikmat kesehatan, kemauan dan semangat untuk sama-sama berbagi, belajar dan bergerak bersama demi kemajuan sekolah kita ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini telah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena pada hari ini Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk nanti menerima apa yang kami sampaikan. Ya, semoga kebersamaan kita pada hari ini, semoga apa yang nanti kami sampaikan itu bisa memberi manfaat positif dan kemajuan bagi sekolah kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini adalah salah satu sosialisasi dari kegiatan guru penggerak yang alhamdulillah sudah saya ikuti pendidikannya selama 2 bulan terakhir ini. Samping itu, nanti saya tidak hanya menyampaikan tentang apa itu program guru penggerak, tapi saya juga akan menyampaikan hasil diskusi kami kemarin bersama Kepala Dinas di Sekayu pada tanggal 12 September 2022. Seyogyanya, rencana kami kemarin kegiatan ini akan dihadiri oleh 1 gugus, yaitu 6 sekolah, ya, bersama kepala sekolahnya, juga dihadiri oleh pengawas dan juga kawil. Akan tetapi ternyata banyak kendala di dalamnya. Bapak kawil kita sedang umroh, kemudian ibu pengawas kita ada bentek selama 3 hari, kemudian kepala sekolah yang saya hubungi kebetulan mereka masih terkendala dana. Jadi untuk sementara ini kita sosialisasi di 1 sekolah dulu, karena saya berharap nanti pada saatnya ketika semua kepala sekolah IBAS siap untuk menerima sosialisasi, kita sudah memulai. Jadi karena kita adalah sekolah induknya, kita adalah sekolah inti, jadi mari kita memulai pertama dulu. Kita yang pertama memulai sehingga pada saat kita menyampaikan ke sekolah IBAS, kita sudah tahu. Ya, minimal kita sudah melangkah terlebih dahulu 1 langkah di depan mereka. Jangan sampai nanti ketika kita sosialisasi ternyata kita sama dengan mereka, kita sama-sama nol. Kita belum tahu apa-apa. Padahal seyogyanya ini yang seharusnya terlebih dahulu diterapkan di sekolah kita. Karena harapannya ketika sekolah itu ada guru penggerak, maka sekolah itu bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Karena di kurikulum merdeka ini kita itu adalah kita harus berani bergerak, kita mandiri belajar, mandiri berbagi, dan mandiri bergerak. Ya, tujuan kita adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ya, lanjut. Ya, ini lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang guru penggerak. Ya, guru penggerak adalah sebuah program yang dicanangkan oleh kementerian. Ini bukanlah sebuah program yang hanya asal-asalan, tapi ada peraturan pemerintah yang mendukung di dalamnya. Ya, ada peraturan pemerintah. Kemarin ketika kami berdiskusi rapat bersama kepala dinas, ada banyak keluhan yang disampaikan oleh kepala dinas kepada kami. Mengapa? Karena ternyata untuk ASN-nya saja, Kabupaten Musi Banyuasin itu jumlahnya 5.000. Belum lagi ditambah guru honor, GTT, dan Bosda. Jadi begitu banyaknya guru-guru yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini untuk tingkat SD dan SMP
guru penggerak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini baru berjumlah 39 orang. Jadi 1% saja belum. Nah, pesan Kepala Dinas kemarin kepada kami, Kepala Dinas ingin mewajibkan kepada seluruh ASN, ini kan ada angkatan 10, 9, 10, 11 kan? Ayo bersama-sama kita mendaftar. Urusan lulus atau tidaknya nanti, yang penting kita sudah punya pengalaman. Kita sudah tahu, oh guru penggerak ini tujuannya seperti ini. Tujuannya apa? Ya supaya kita di Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa bergerak bersama meningkatkan mutu pendidikan. Benar seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas kemarin, kita ini seharusnya, seyogyanya kita ini adalah memiliki guru penggerak terbanyak. Mengapa? Karena kabupaten kita ini adalah penggagas sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA. Akan tetapi ternyata kita kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Bahkan ada kabupaten itu yang sampai sudah mencapai 75 orang, ya. Walaupun memang kenyataannya belum ada yang sampai 50% karena memang seleksi untuk mengikuti guru penggerak ini sangat ketat dan prosesnya panjang, ya banyak kendala. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu mau pasti bisa. Yang penting semangat dulu dari dalam diri kita, ya. Ada kemauan untuk bergerak, ada kemauan untuk bagaimana berbagi ilmu kepada orang lain, dan ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang tujuannya tentu supaya pendidikan atau setelah atau kita bekerja ini lebih baik lagi. Kemudian yang kedua tadi, di samping ada PP-nya, PP nomor 26 tahun 2022 tentang guru penggerak, tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan Indonesia Emas tahun 2025. Karena kita sudah digadang-gadang sejak dulu bahwa Indonesia itu harus menjadi Indonesia Emas tahun 2025. Nah, program guru penggerak, program sekolah bergerak, program pendidikan merdeka itu salah satu cara untuk menyemaikan bibit-bibit supaya kita bisa mencapai generasi emas di tahun 2025. Kita sebagai pendidik adalah ujung tombak dari keberhasilan bangsa ini. Wajah dari sebuah negara itu tergambar dari dunia pendidikan. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah melihat adanya seorang presiden, seorang anggota dewan ataupun seorang pejabat tanpa adanya dunia pendidikan. Jadi bagaimana wajah negara ini, bagaimana wajah bangsa ini ke depannya tergambar dari bagaimana wajah dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, untuk menyambut generasi emas itu, kita yang menjadi ujung tombaknya. Ada di tangan kita. Mau kita bawa kemana bangsa ini? Kemudian, untuk mengembalikan semangat pendidikan seperti di awal kemerdekaan. Mau tidak mau, kita harus melihat kenyataan bahwa dunia pendidikan kita akhir-akhir ini sudah banyak direcoki oleh kekuasaan, ya, politik. Semangat pendidikannya sudah jauh berubah. Dulu di awal kemerdekaan sekolah-sekolah itu tidak ada gedung yang bertingkat, tidak ada gedung-gedung yang mewah, bahkan mereka hanya berlantai tanah. Mereka datang ke sekolah tanpa seragam, bahkan tanpa alas kaki. Tapi dengan kondisi seperti itu, para pendidiknya bisa mencetak generasi-generasi hebat. Sekarang kita lihat kenyataan di lapangan. Betapa banyak sekolah-sekolah yang megah dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, tapi bangsa kita masih melihat banyaknya krisis moral yang ada di negara kita. Anak-anak kita masih krisis karakter. Mereka lebih bangga ketika mereka bisa mengkiblat ke arah barat daripada mereka menerapkan budaya sendiri. Nah, jadi tujuan kita adalah bagaimana mengembalikan semangat kita semua, semangat para guru, semangat orang-orang yang memang berkepentingan di dunia pendidikan, juga semangat anak-anak kita agar kita kembali ke semangat awal seperti di awal-awal kita kemerdekaan. Jadi kita boleh didukung oleh gedung yang mewah, fasilitas yang luar biasa, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita membangun pola pikir kita, bagaimana kita membangun semangat kita sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi yang berkarakter dengan ciri khas orang Indonesia. Bukan dengan plagiat meniru budaya-budaya luar, tapi khas dengan budaya kita orang Indonesia. Nah, bagaimana kita kembali ke semangat awal kemerdekaan? Kita kembali pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita semua mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia
orang yang mempunyai semangat luar biasa dalam memajukan, mencetuskan, bahkan punya semangat luar biasa bagaimana wajah Indonesia ini yang akan dibentuk oleh dunia pendidikan. Nah, kita mengenal adanya Tutwari Handayani, ing ngaso suntulodo, ing madio mangun kaso. Dari semua itu, kita menyimpulkan ada beberapa falsafah yang harus kita terapkan. Yang pertama, sebagai guru, kita adalah penuntun, bukan penentu kebijakan, bukan peletak dasar dari anak, tapi kita hanya penuntun. Bagaimana sebagai penuntun? Kita harus mengenal karakter anak, kemudian menuntun anak tersebut agar dia berkembang, tumbuh dan berkembang tetap sesuai kodratnya. Makanya kemudian disambut oleh kurikulum Merdeka Mengajar. Mengapa ada kurikulum Merdeka Mengajar? Tujuannya adalah agar anak kita itu tetap cerdas pada bidangnya. Jadi kita tidak ada hak memaksa anak itu harus menguasai matematika, harus menguasai bahasa Indonesia, harus menguasai IPA. Bukan itu yang diinginkan sekarang. Tapi mari kita baca karakter anak kita, kebutuhan anak kita itu apa, kemampuannya apa. Jadi kita mengembangkan sesuai bakatnya. Kalau memang dia bakatnya di seni, kita tidak punya hak memaksa dia untuk menjadi ahli matematika. Kalau memang bakatnya di bahasa, dia mampu berbicara, tidak ada hak kita memaksa dia menjadi seorang atlet. Jadi, biarpun dia memiliki satu bidang, tapi dia akan profesional di dalamnya. Jadi tujuan kita bukan mencetak generasi yang luar biasa di segala bidang, tapi kita ingin lahirnya generasi profesional sesuai minat dan bakatnya, juga diiringi dengan karakter-karakter yang memang mencerminkan bangsa Indonesia. Kemudian guru itu ibarat petani. Mengapa guru ibarat petani? Karena tugas itu adalah menjaga dan memelihara. Tugas kita adalah menjaga dan memelihara anak didik kita supaya dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu ada dua. Ada kodrat alam, kemudian ada kodrat berdasarkan budaya. Jadi kita cetak anak-anak sesuai dengan kemampuan dia, tapi jangan lupakan budaya setempat. Makanya di dalam kurikulum Merdeka Mengajar ini, buku paket itu hanya sebagai panduan. Jadi kita tidak perlu mengejar hal sesuai materi, Bapak Ibu. Kalau selama ini anak-anak kita sibuk belajar komodo, sementara dia tidak tahu bagaimana pola hidup cicak yang tiap hari menempel di rumahnya. Dia belajar tentang tali pendek yang berasal jauh dari bahkan kita di seberang lautan, tapi dia tidak pernah tahu bagaimana tali stabek yang berasal dari daerah kita sendiri. Yang kita inginkan sekarang adalah kita mengeksplor apa yang ada di sekitar kita dulu, baru kemudian kita kirim anak untuk mengenal ke arah yang lebih luas. Jadi belajar itu tidak harus terpaku kepada buku, juga tidak harus terpaku di kelas-kelas. Kalau memang seandainya di kelas itu belajarnya tentang perkembangbiakan, walaupun di sana mungkin perkembangbiakannya apa, alangkah lebih baiknya kalau kita ajak anak bagaimana perkembangbiakan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi yang lebih penting itu bukan lagi menuntaskan materi, tapi yang lebih penting itu bagaimana proses kita dalam pembelajaran, supaya anak itu senang, semangat, dan dia merasa bahwa sekolah ini menjadi bagian dia dalam mengenal, meningkatkan, dan mendalami apa yang dia hobi, apa yang dia suka. Bukan kita menyuapkan. Jadi tidak ada lagi, kalau selama ini di kurikulum sebelumnya kita guru itu seakan-akan penentu. Anak-anak harus menurut apa kata guru. Tulis dari halaman ini ke halaman ini, anak harus seperti ini, menuntaskan ini. Pada kenyataannya kita hanya mencetak orang-orang hebat, tapi tidak berkarakter. Betapa banyak kita melihat orang-orang di negara kita ini dengan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan angka lapornya 9 semua. Tapi pada akhirnya apa yang dia lakukan? Hanya menghancurkan bangsa ini. Ya, dia tidak bisa membanggakan bangsa ini. Tapi kita tidak perlu dan berkualitas yang kita memang perlu orang-orang dengan IQ tinggi, tapi yang lebih penting itu adalah orang-orang yang berkarakter, yang bisa membangun, bukan menghancurkan. Mengapa kita krisis orang-orang jujur? Mengapa kita krisis orang-orang amanah? Mengapa kita krisis
menjadi seorang-orang yang bisa merangkul semua orang, yang tidak mengutamakan egonya, tidak berdiri di atas kesombongannya. Karena selama ini kita sibuk meningkatkan intelektual, kita lupa pada membentuk karakter dan sikap anak-anak kita. Jadi di sini saatnya kita bergerak bersama, kita memulai secara bersama untuk bagaimana membentuk karakter anak. Dari mana? Dari ruang-ruang kelas kita. Mengapa kemudian kita sekarang dianjurkan belajar itu lebih banyak berkelompok daripada individu? Tujuannya adalah membentuk karakter sosial anak. Jadi anak-anak itu sejak kecil dia sudah terbiasa bersosialisasi dengan orang lain. Anak-anak yang pernah hebat di kelas dia tidak perlu merasa hebat, karena semua anak hebat pada bidangnya masing-masing. Kemudian pendidikan itu bagaikan planet yang terus berputar. Apa maksudnya? Maksudnya selagi bangsa ini berdiri, maka pendidikan itu akan terus ada. Jadi tidak ada alasan pendidikan itu terhenti, tidak ada. Karena kalau pendidikan itu terhenti, maka bangsa ini juga akan berakhir. Siapa yang akan mencetak orang-orang hebat kalau bukan dari dunia pendidikan? Dan tetap konstan pada orbitnya. Kita melihat planet itu tidak pernah bertabrakan. Planet bumi tetap pada planet bumi, tetap pada orbitnya. Dia tidak akan pernah menggantikan orbitnya Merkurius. Dan begitu juga yang kita harapkan. Anak-anak kita tetap pada apa yang dia inginkan, tetap pada minatnya. Jadi sekarang ini di kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran dengan melihat minat, kesiapan belajar anak, kemudian profilnya, dasar anak itu dibesarkan dalam kondisi seperti apa, dengan budaya seperti apa. Nah, di sana kita membentuk keberagaman. Jadi seandainya satu hari pembelajaran tidak harus anak itu semuanya menyelesaikan soal, tidak. Bisa saja ada anak yang menyampaikan materi pada hari itu dalam bentuk gambar. Dia mengimplementasikan materi yang dia terima dalam bentuk gambar. Atau ada juga anak, Pak saya ingin materi hari ini saya sampaikan dalam bentuk cerita. Boleh. Selagi itu berkaitan dengan materi pada hari itu, silakan. Tidak ada alasan anak harus menyelesaikan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu belum termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Di samping itu kita kemampuan anak, mau tidak mau kita harus melihat anak itu ada 3 karakter. Ada anak yang bisa belajar dengan mendengar. Jadi ketika kita berbicara di depan dia begitu semangat dan dia begitu mudah menerima. Tapi ada sebagian anak yang mengantuk. Dia baru bisa menerima ketika melakukan. Ada juga anak yang bisa menerima ketika melihat gambar. Makanya di sana kita perlu berdiferensiasi, memvariasikan, ya, memvariasikan baik itu metode, media ataupun hasil belajar anak sehingga anak-anak kita tetap pada orbitnya. Lanjut. Nah, apa tujuan dari semua itu? Apa tujuan dari program Guru Penggerak? Apa tujuan dari kurikulum Merdeka? Tujuannya adalah untuk membentuk pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir dari semua perjuangan kita, tujuan akhir dari semua pekerjaan kita, dari semua PR kita adalah terbentuknya pelajar Pancasila. Ini ada 7 pelajar Pancasila. 7. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global. Ini yang lebih penting. Karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat-sangat heterogen. Jadi perlu kita mengingatkan kepada anak pentingnya kebinekaan. Kenapa akhir-akhir ini sering ada perkelahian antar suku, tawuran antar pelajar? Karena kurangnya kesadaran akan kebinekaan global ini. Anak-anak kurang menyadari pentingnya kebinekaan global. Kemudian semangat gotong royong. Tadi saya sampaikan belajar dengan cara berkelompok untuk menumbuhkan semangat gotong royong anak. Mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah tujuan kita. Bagaimana kita mencapai semua ini? Tadi dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak bisa tumbuh, berkembang sesuai bakat dan kodratnya, sekaligus memiliki karakter sebagai pelajar Pancasila. Nah,
Nah, ini yang ingin saya sampaikan, penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah sebuah perilaku yang seharusnya kita miliki. Karena sekolah ini adalah sebagai sebuah wadah ya untuk membentuk karakter. Mungkin ada sebagian anak yang di rumah kebetulan orang tuanya kurang peduli. Mereka membiarkan anak berkembang sesuai alam. Anak dididik oleh lingkungan. Banyak kita menyaksikan anak-anak yang dididik oleh lingkungan, sehingga kalau dia berteman dengan orang yang baik, dia menjadi anak yang baik. Tapi kalau ternyata dia berteman pada orang yang salah, dia menjadi anak yang salah. Nah, di sini sekolah menjadi wadah. Kita membentuk anak itu dengan berbagai budaya positif yang bisa terapkan. Nah, selaku guru, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kontrol guru. Kita mempunyai kontrol yang besar terhadap anak-anak kita. Kita ingin menempatkan diri kita sebagai apa? Sebagai penghakim, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer. Posisi yang terbaik itu sebenarnya sebagai manajer, di mana kita mengajak anak kita berdiskusi atas setiap permasalahan, bukan langsung memberikan hukuman, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan pada dasarnya. Jadi perlu bagi kita untuk mendengarkan dulu alasan anak-anak kita, baru kemudian mengajak mereka berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Makanya di kelas-kelas kita perlu membuat kesepakatan bersama anak-anak kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengontrol. Jadi di awal tahun buatlah kesepakatan di kelas. Kita ingin kelas ini seperti apa? Kelas yang disiplin, bagaimana caranya? Kalaupun ada akibat konsekuensi dari melanggar disiplin, apa konsekuensinya? Ingin menjadi kelas yang bersih, bagaimana caranya? Kalau kemudian ada pelanggaran, konsekuensinya apa? Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol ketika anak melanggar satu kesepakatan kita, ada konsekuensi yang dia tahu akibatnya apa. Jadi kita juga punya kekebalan terhadap lingkungan.